wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan masuk ke materi antara kolonialisme dan imperialisme. Tapi untuk kali ini kita khususkan ke subbab kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Nah, kalian bisa lihat di pojok bawah itu ada gambar ya. Di situ ada gambar kapal-kapal. Nah, kira-kira hubungannya apa dengan materi kali ini? Jadi, hubungannya dengan materi kali ini, kita akan berbicara sekilas tentang pelayaran samudra. Nah, ini bisa kalian lihat ada rute penjelajahan samudra. Ya, di sini ada rute dari Belanda, Spanyol, Inggris, dan Portugis. Nah, bisa kalian amati gambar di sini ya. Kemudian ada perburuan mutiara dari timur dan perebutan hegemoni. Nah, kalian bisa lihat di sini ada dua gambar. Nah, dari gambar ini, apa yang kalian pikirkan tentang gambar di bawah ini? Nah, tentu saja kalian tahu di gambar pertama itu ada gambar Raja Ampat. Ya, betul sekali. Kemudian yang kedua ada gambar rempah-rempah ya. Di situ ada cengkeh, ada kayu manis, ya ada pala dan lain-lain. Lah, kira-kira apa dengan materi ini? Oh, ternyata ini yang mereka buru ya, ini yang mereka cari-cari di dunia timur. Lah, dunia timur itu di mana? Nah, itu menjadi tanda tanya. Kemudian sebelum lanjut, kita harus tahu dulu apa itu sih pengertian kolonialisme dan apa pengertian imperialisme. Ini ya, apa itu kolonialisme? Oh, ternyata kolonialisme berasal dari kata kolonus, ya atau kolonia yang artinya usaha untuk dapat mengembangkan kekuasaan suatu negara atau wilayah di luar negara tersebut. Misalnya saja seperti ini. Saya berasal dari negara A. Ya, kemudian ingin membuat koloni di negara B. Lah, kemudian saya bersama teman-teman saya yang berasal dari negara A pindah ke negara B. Nah, di negara B nanti saya akan membuat koloni yang saya sebut sebagai koloni dari negara A. Ya, jadi tujuannya hanya membuat koloni baru di suatu daerah. Itu ya awal mula dari kolonialisme. Kemudian lanjutnya ada apa itu sih imperialisme? Nah, imperialisme ini jauh lebih luas dibandingkan kolonialisme. Kalau kolonialisme tadi hanya membuat koloni baru, sedangkan imperialisme merupakan suatu usaha untuk memperluas kekuasaan suatu negara atau wilayah untuk dapat menguasai negara lain. Jadi di sini tujuannya sudah berbeda. Ya, kalau imperialisme dia lebih condong menguasai negara lain. Kemudian di sini ada persamaan dan perbedaan. Ya, bisa kalian lihat. Di sini ada perbedaan. Kolonialisme bertujuan untuk menguras habis sumber daya alam dari negara yang bersangkutan untuk diangkut ke negara induk. Kemudian, kalau imperialisme bertujuan untuk dapat menanamkan pengaruh dalam semua bidang kehidupan negara yang bersangkutan. Kemudian persamaannya apa? Oh, ternyata kolonialisme dan imperialisme sama-sama membuat negara yang terjajah itu semakin menderita dan negara yang menjajah itu semakin kaya raya. Ya itu. Jadi apa ya? Jadi di sini bisa kalian lihat antara persamaan dan perbedaan. Jadi kalau imperialisme itu adalah kolonialisme yang jauh lebih luas sifatnya. Kemudian ada motivasi, nafsu, dan kejayaan Eropa. Nah, bisa kalian lihat di sini. Ya, pertama tadi ada gambar rempah-rempah. Lah, rempah-rempah ini ternyata kegunaannya sangat banyak sekali ya. Nah, biasanya untuk apa? Untuk bumbu masakan, untuk menghangatkan badan, untuk obat, dan untuk lain-lain. Sepenting apakah si rempah-rempah ini? Coba kalau kalian masak di rumah, kira-kira kalau tidak ada rempah-rempah rasanya gimana? Enak tidak? Kalau misal kurang garam, gimana rasanya? Kan tidak enak. Sama halnya rempah-rempah ini. Lah, kenapa kok sampai diburu ke dunia timur? Lah, karena rempah-rempah ini ternyata sangat subur tumbuhnya di daerah
tropis. Makanya negara-negara Eropa itu sampai mencari ke wilayah Indonesia atau dunia timur tadi. Kemudian hubungannya apa? Lah ini negara-negara di dunia, terutama di Eropa Barat, itu sangat butuh sekali yang namanya rempah-rempah. Yang pertama untuk bumbu masakan. Kok bisa? Karena pada zaman dulu, pada zaman Romawi Yunani, masakannya itu begitu begitu banyak sekali bumbu rempah-rempah yang digunakan. Kemudian untuk menghangatkan badan ya, ketika mereka memasuki musim dingin, selain menggunakan selimut dan lain-lain, itu juga bisa menghangatkan badan dengan rempah-rempah. Kemudian ada juga obat-obatan kecantikan dan lain-lain. Kemudian di sini ada pelopor penjelajah samudra. Jadi ada dua negara pelopor penjelajah samudra ya, ada Portugis dan juga ada Spanyol. Ya, kenapa kok hanya dua negara ini? Nanti kita bahas lagi. Kemudian hubungannya dengan Konstantinopel. Nah, Konstantinopel ini sebenarnya apa sih? Kok sering disebut pada materi ini? Ya, di Konstantinopel itu pada zaman dahulu merupakan pusat perdagangan di Eropa bagian barat. Nah, kenapa kok di sini dihubungkan? Oh, ternyata ketika itu Konstantinopel berhasil dikuasai oleh Turki Utsmani. Akibatnya apa? Akibatnya orang-orang Eropa yang biasa membeli barang-barang di Konstantinopel, misalnya rempah-rempah, sutra, itu tidak bisa melakukan jual beli lagi di Konstantinopel. Akhirnya apa? Akhirnya mereka harus mencari daerah baru untuk mencari rempah-rempah ataupun mencari barang yang lainnya. Lah ini ada petualangan, penjelajahan, dan perebutan hegemoni. Ada latar belakangnya ya. Yang pertama, jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani. Tadi sudah dibahas sekilas. Kemudian adanya semangat Reconquista. Apa sih semangat Reconquista? Oh, ternyata semangat Reconquista itu semangat pembalasan. Pembalasan apa? Oh, ternyata orang-orang Eropa Barat itu ingin membalaskan dendamnya karena kekalahan di perang salib. Terus ngapain? Oh, ya ini mencari dunia baru untuk menyebarkan agama nanti ya. Kemudian ada penemuan di bidang iptek, ada kompas, mesin uap, dan lain-lain. Lah gunanya apa sih kompas? Nah, tentu saja kompas ini digunakan sebagai petunjuk arah. Jadi kalau zaman dulu kita masih menggunakan rasi bintang, tapi setelah ada kompas, jadi lebih mudah ya. Masa kita malam-malam harus melihat bintang di laut kan susah. Tapi kalau kok malam-malam, kalau kalian pagi-pagi harus melihat bintang kan susah ya. Jadi lebih mudah menggunakan kompas. Nah, mesin uap itu apa? Untuk kapal, jadi lebih mudah untuk berlayar dan lebih aman. Kemudian ada pembuktian teori bumi bulat. Nah, tentu saja zaman dulu orang percaya kalau bumi itu datar. Makanya mereka percaya kalau kalian berjalan terus atau berlayar terus ke ujung, pasti kalian jatuh. Kenapa? Karena dunia itu punya ujungnya. Nah, kemudian negara-negara misal Portugis dan Spanyol ini membuktikan, benar nggak sih dunia itu bulat. Nah, nanti kalian lihat kira-kira Portugis ataukah Spanyol yang berhasil membuktikan bumi itu bulat. Kemudian ada inspirasi dari perjalanan Marco Polo yang berjudul Imago Mundi ya, ini jadi perjalanan Marco Polo. Kemudian ada mencari dunia baru tadi ya, penasaran dunia timur itu ada nggak sih. Kemudian ada semangat Triji atau motivasi Triji. Di sini ada goal atau emas ya, berarti tujuannya mencari kekayaan. Ada glory, itu mencari kejayaan ya atau kekuasaan. Kemudian ada gospel, menyebarkan agama Nasrani. Lah di sini tadi persaingan pelopor penjelajah samudra. Ngapain sih Portugis sama Spanyol bersaing? Ngapain ya? Lah ternyata kedua negara ini, kalau kalian lihat di peta, coba kalian lihat peta sebentar. Ya sudah ya. Jadi di peta bisa kalian lihat, oh ternyata Portugis dan Spanyol adalah dua negara yang mereka adalah tetanggaan ternyata. Tonggo pepet. Lah, ketika dua negara yang tetanggaan ini mereka saling bersaing. Ngapain sih kok bersaing? Ya kenapa? Karena mereka punya semangat yang sama, punya rasa ingin tahu yang sama. Jadi mereka ingin membuktikan kalau negara mereka itu negara yang terhebat. Nah, ketika kedua negara ini bersaing, ya, ketika ada yang berantem kan, kira-kira yang
Melerai siapa? Nah, di sini muncullah Paus Julius II yang melerai Portugis dan juga Spanyol. Kenapa harus Paus Julius II? Karena Paus Julius II adalah tokoh yang dihormati di kedua negara tersebut ya, karena sama-sama beragama Katolik. Nah, hasilnya apa? Hasilnya nanti ada perjanjian Tordesillas. Jadi di perjanjian Tordesillas, bumi itu nanti seolah-olah dibagi menjadi dua, ya, seolah-olah. Jadi nanti ada garis saya dibelah set, ya, dibelah barat dan juga timur, ya, karena tadi Spanyol sama Portugis itu tetanggaan, makanya dibelah set gitu kan. Nah, ketika itu Spanyol akhirnya dapat jatah yang wilayah barat, sedangkan Portugis dapat jatah yang wilayah timur. Kok dibagi, Bu? Emangnya nggak akan ketemu? Nah, itu kan dulu percayanya bumi itu datar, bukan bulat. Jadi kalau dibelah ya nggak akan ketemu. Ya, kemudian Spanyol harus berlayar terus ke wilayah barat. Dari mana? Dari pantai Spanyol, kemudian ke selatan menuju pantai barat Afrika, kemudian sampai ke sampai ke benua Amerika, ya kan, sampai ke Samudra Pasifik, kemudian sampai ke Filipina, baru sampailah ke Indonesia. Di Indonesianya di mana? Di Indonesianya sampainya di Maluku atau tepatnya di Tidore. Kemudian ada Portugis. Portugis ini berlayar dari mana? Dari pantai Portugis, ya, kemudian ke Afrika bagian barat, menyusuri pantai selatan Afrika, kemudian sampailah ke India dan baru sampai ke Indonesia. Nah, Indonesia pertama kali sampai di mana? Sampainya di Selat Malaka. Ya, kemudian setelah sampai ke Selat Malaka baru sampai ke Maluku. Nah, di Malukunya di mana? Di Malukunya itu tepatnya di Ternate. Jadi kedua negara ini sampai sama-sama sampai ke pusatnya rempah-rempah. Di mana itu? Ya di Maluku, ya, karena Maluku itu disebut sebagai surga rempah-rempah di Indonesia. Nah, nanti di sana ada apa lagi? Oh, ternyata ketika sampai di Maluku, nah, terjadi perselisihan lagi. Nanti kita bahas pada materi selanjutnya. Nah, selanjutnya di sini ada tokoh pelopor penjelajah samudra, ya. Dari Portugis itu ada Bartolomeus Dias, ya. Kemudian ada Vasco da Gama, selanjutnya ada Alfonso de Albuquerque. Ini kita bahas pada materi selanjutnya. Kemudian ada tokoh pelopor penjelajah samudra dari Spanyol, ada Christopher Columbus. Nah, siapa yang nggak kenal dengan Christopher Columbus? Ya, sang penemu benua Amerika. Kemudian ada Magellan, ya, namanya diabadikan sebagai Selat Magellan. Kemudian ada Sebastian de Elcano. Ya, untuk kali ini saya cukupkan sampai di sini, ya. Dan sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.